Dinamika bisnis jasa adalah perubahan dan perkembangan yang terjadi secara terus-menerus dalam pengelolaan, penyampaian, dan konsumsi layanan akibat pengaruh teknologi, perilaku konsumen, persaingan, regulasi, serta kondisi ekonomi global. Berbeda dengan bisnis barang, bisnis jasa memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih dinamis, yaitu yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum dibeli. Yang kedua yaitu inseparability atau tidak terpisahkan. Dalam hal ini, produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu variability atau bervariasi. Kualitas jasa sangat bergantung pada siapa yang memberikan dan kapan diberikan. Dan yang terakhir, perishability atau tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan untuk dijual di kemudian hari. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh para ahli pemasaran jasa seperti Valery Azilham, Parasuramman, dan Leonard L. Berry. Dalam model Serve-Paul, mereka menjelaskan bahwa kualitas jasa dipengaruhi oleh 5 dimensi utama, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangles. Faktor-faktor yang membentuk dinamika bisnis jasa modern antara lain, perkembangan global, peran sumber manusia, dan inovasi layanan. Pentingnya pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep penetapan harga, promosi, dan distribusi jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan pelanggan dan organisasi. Menurut Phil Kotler dan Kevin Landauer, pemasaran jasa memerlukan pendekatan berbeda dibanding pemasaran barang karena fokus utamanya adalah membangun hubungan dan kepercayaan. Alasan pemasaran jasa sangat penting. Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan. Karena jasa tidak berwujud, pelanggan mengandalkan reputasi dan pengalaman sebelumnya. Strategi pemasaran membantu membentuk citra dan kredibilitas perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap loyalitas dan profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga, menciptakan diferensiasi. Dalam bisnis jasa, produk seringkali sulit dibedakan. Pemasaran membantu menciptakan keunikan melalui brand image, kualitas layanan, dan customer experience. Yang keempat yaitu mengelola persepsi kualitas. Kualitas jasa bersifat subjektif. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran yang efektif sangat diperlukan untuk membentuk persepsi positif. Yang kelima, mendukung keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran jasa yang tepat dapat menjadi sumber keunggulan bersaing dan berkelanjutan. Konsep bawaran pemasaran jasa. Berbeda dengan produk fisik, pemasaran jasa menggunakan konsep 7P, yakni product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Konsep ini dikembangkan oleh Bernard Habums dan Mary Jo Beitner. Kontribusi sektor jasa dalam perekonomian internasional. Sektor jasa merupakan penggerak utama ekonomi global modern. Dalam banyak negara maju, kontribusi jasa terhadap produk domestik bruto atau PDB bahkan melebihi 70%. Menurut laporan World Bank dan World Trade Organization, sektor jasa menjadi komponen dominan dalam perdagangan global dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi terhadap produk domestik bruto di negara maju seperti United States, United Kingdom, dan Jepang, sektor jasa menyumbang lebih dari 70% PDB nasional. Hal ini menunjukkan pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan layanan atau knowledge-based economy. Kontribusi terhadap perdagangan internasional. Perdagangan jasa global terus meningkat, terutama dalam bidang jasa keuangan, teknologi informasi, pariwisata, transportasi, pendidikan internasional, kontribusi terhadap penerapan tenaga kerja global. Sektor jasa menyerap lebih dari setengah total tenaga kerja dunia. Industri seperti perhotelan, transportasi, komunikasi, dan layanan kesehatan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. Pendorong inovasi dan digitalisasi. Transformasi digital mempercepat pertumbuhan jasa berbasis platform seperti financial technology atau fintech, e-commerce, dan cloud service. Perkembangan ini memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi global. Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian Indonesia. Di Indonesia, sektor jasa memiliki peran yang semakin strategis dalam struktur ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor jasa berkontribusi lebih dari 40% terhadap PDB Indonesia.
dalam beberapa tahun terakhir dan terus menunjukkan tren peningkatan. Kontribusi terhadap PDB nasional. Struktur ekonomi Indonesia kini didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, pariwisata, sektor informasi dan komunikasi, bahkan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh perkembangan ekonomi digital. Penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa menyerap sebagian besar tenaga kerja Indonesia terutama pada perdagangan, transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, pariwisata, UMKM berbasis jasa juga menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Kontribusi terhadap devisa negara. Pariwisata menjadi penyumbang devisa penting. Destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui wisatawan mancanegara. Peran dalam transformasi ekonomi digital. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor e-commerce, transportasi online, vintage, startup digital. Indonesia bahkan menjadi salah satu ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. SEA Bank adalah bank digital di Indonesia yang merupakan bagian dari ekosistem jasa keuangan digital milik SEA Ltd, perusahaan teknologi multinasional yang juga memiliki platform e-commerce Shopee dan layanan digital lainnya. SEA Bank berevolusi dari Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi bank digital sejak 2021. Fokus pada layanan perbankan yang terintegrasi secara digital dengan ekosistem teknologi. Kontribusi SEA Bank terhadap perekonomian internasional. Yang pertama yaitu mendorong inklusi dan akses keuangan global. Sebagai bagian dari SEA Ltd, SEA Bank membantu memperluas akses layanan keuangan digital di pasar yang lebih luas, seperti Asia Tenggara, meningkatkan financial inclusion di mana orang dan UMKM sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Kontribusi ini sejalan dengan tren global perbankan digital yang mempercepat layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di negara berkembang yang belum sepenuhnya terintegrasi ke sistem perbankan tradisional. Kedua, mendukung arus modal internasional. SEA Bank melalui induknya mampu menarik modal dan investasi dari lembaga internasional, memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai cross-border financial intermediary yang memfasilitasi aliran dana masuk dan investasi lintas negara. Yang ketiga, integrasi ekonomi digital global. Produk dan layanan SEA Bank yang terhubung dengan ekosistem digital seperti e-commerce, pembayaran digital, pinjaman, berkontribusi pada transformasi digital ekonomi global, membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas secara lebih efisien. Kontribusi SEA Bank terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pendorong pertumbuhan layanan jasa keuangan digital. SEA Bank berperan dalam mempercepat transformasi digital sektor jasa keuangan di Indonesia dengan menawarkan layanan perbankan digital penuh, sehingga membantu masyarakat mengakses rekening, transfer, pembayaran, dan kredit secara mudah hanya melalui aplikasi. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas keuangan. SEA Bank telah mencatat pertumbuhan aset, kredit, dan laba bersih secara signifikan. Total transaksi mencapai jutaan transaksi setiap harinya, dengan nilai perputaran uang triliunan rupiah. Pertumbuhan kredit dan aset berkontribusi pada peningkatan likuiditas sistem keuangan nasional dan memberikan modal produktif bagi pelaku usaha, konsumtif maupun produktif, termasuk UMKM. Bank membukukan profitabilitas yang meningkat signifikan sejak transformasi digital, menandakan peran SEA Bank dalam mendukung stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya yaitu mendorong inklusi keuangan dan literasi masyarakat. SEA Bank aktif menyelenggarakan program edukasi literasi keuangan bagi berbagai momen segmen masyarakat, seperti UMKM dan perempuan, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Dengan meningkatkan pemahaman finansial, daya beli masyarakat meningkat dan membantu pelaku usaha kecil berkembang. Lalu mendukung pemerataan ekonomi melalui pembiayaan UMKM. Dengan fokus pada kredit produktif, SEA Bank berkontribusi langsung pada pemberdayaan UMKM Indonesia, segmen yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia mencakup lebih dari 60%, kontribusi terhadap PDB nasional, dan keterlibatan tenaga kerja besar. Peran dalam infrastruktur digital dan jaringan keuangan. Produk digital seperti pembukuan rekening tanpa kantor cabang mempercepat penetrasi sistem perbankan di daerah-daerah yang belum terlayani, yang berarti turut memperluas basis ekonomi formal di Indonesia. Dampak nyata terhadap perekonomian. Kontribusi ekonomi langsung. Pertumbuhan kredit dan kredit produktif membantu konsumen dan UMKM mengembangkan usaha. Perputaran dana besar. Transaksi digital harian mencapai triliunan rupiah. Laba dan investasi, profitabilitas yang berkelanjutan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan. Kontribusi sosial ekonomi. Peningkatan literasi keuangan memberi pemahaman finansial kepada masyarakat luas. SEA Bank berkontribusi signifikan terhadap perekonomian internasional melalui peranannya dalam memperluas akses layanan keuangan digital, menarik modal internasional dan berintegrasi dalam ekosistem ekonomi digital global. Secara nasional di Indonesia, SEA Bank memperluas inklusi keuangan
memacu pertumbuhan kredit dan transaksi. Digital memberdayakan UMKM, meningkatkan literasi keuangan, serta berkontribusi pada stabilitas sistem jasa keuangan. Perubahan sektor jasa dari zaman dahulu hingga sekarang. Perubahan sektor jasa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berkembang mengikuti perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan globalisasi. Secara umum, evolusi jasa dapat dibagi dalam beberapa fase sejarah, yaitu yang pertama, zaman tradisional atau praindustri. Pada masa kerajaan dan masyarakat agraris, kegiatan ekonomi didominasi sektor pertanian. Namun, jasa sudah ada dalam bentuk sederhana, seperti jasa perdagangan di pasar tradisional, jasa transportasi seperti kapal dan kereta kuda, jasa keuangan sederhana seperti peminjaman uang oleh pedagang, dan jasa pendidikan dan kesehatan berbasis komunitas. Contohnya pada masa perdagangan internasional seperti di jalur sutra dan kerajaan maritim Nusantara. Jasa perdagangan dan pelayaran sudah berkembang. Pada masa ini, jasa masih berbasis kepercayaan personal, tidak terstruktur secara profesional, belum ada regulasi formal yang kompleks. Selanjutnya yaitu era revolusi industri abad 18 sampai 19. Revolusi industri mengubah struktur ekonomi dunia, produksi massal meningkat, dan sektor jasa mulai berkembang untuk mendukung industri. Perubahan penting, munculnya jasa perbankan modern, jasa asuransi, transportasi kereta api, jasa distribusi dan logistik. Negara seperti United Kingdom menjadi pelopor industrialisasi yang mendorong pertumbuhan jasa. Pendukung industri. Pada fase ini, jasa mulai terorganisir, lahir perusahaan jasa skala besar. Regulasi mulai berkembang, era modern awal abad 20. Memasuki awal abad ke-20, sektor jasa tumbuh pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Negara maju mulai mengalami pergeseran dari ekonomi industri ke ekonomi jasa. Contohnya di United States dan Jepang. Sektor jasa menyumbang lebih dari setengah PDB. Perubahan utama, profesionalisasi tenaga kerja jasa, perkembangan sektor perbankan dan keuangan, pariwisata internasional, pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan modern. Pada tahap ini, jasa menjadi sektor dominan dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu era globalisasi, 1990 sampai 2000-an. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar pada sektor jasa. Munculnya internet, e-commerce, outsourcing jasa, call center internasional. Negara seperti India berkembang pesat dalam ekspor jasa teknologi informasi. Ciri khas era ini, jasa dapat dilakukan lintas negara, perdagangan jasa meningkat, kompetisi global semakin ketat, era digital dan revolusi industri 4.0 sekarang. Saat ini, sektor jasa mengalami transformasi digital besar-besaran. Perubahan signifikan yaitu digitalisasi, perbankan digital, fintech, e-learning, telemedicine, platform ekonomi seperti transportasi online, marketplace, dan streaming, otomatisasi dan AI, chatbot layanan pelanggan, analisis data pelanggan, sistem pembayaran otomatis. Contohnya di Indonesia, pertumbuhan bank digital, ekosistem e-commerce, layanan berbasis aplikasi. Sekarang jasa lebih cepat, lebih personal, berbasis data, terhubung secara global. Contohnya perubahan jasa di bidang perbankan.
Pada zaman dahulu, transaksi dilakukan langsung di kantor bank. Pencatatan masih manual menggunakan buku besar. Transfer uang membutuhkan waktu berhari-hari. Jam operasional terbatas. Contohnya, nasabah harus datang ke bank untuk menabung atau menarik uang. Sedangkan di zaman sekarang, ada mobile banking dan atau internet banking. Dan transfernya real time 24 jam. Pembukaan rekening bisa online serta bank digital tanpa kantor cabang fisik. Contohnya, seseorang bisa transfer uang, membayar tagihan, bahkan investasi hanya melalui smartphone dalam hitungan detik. Perubahan utamanya dari sistem manual ke sistem digital berbasis aplikasi. Dari layanan terbatas menjadi layanan 24 jam global. Faktor penyebab perubahan yaitu transformasi digital dan revolusi teknologi. Faktor utama perkembangan bank digital adalah kemajuan teknologi. Penetrasi internet dan smartphone. Indonesia mengalami pertumbuhan besar dalam penggunaan internet dan smartphone. Hal ini menciptakan pasar luas bagi layanan keuangan berbasis aplikasi. Dampaknya, pembukaan rekening tanpa datang ke kantor, transfer dan pembayaran real time, integrasi dengan e-commerce dan dompet digital, teknologi yang mendukung, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence atau AI, API integration. Bank digital dapat beroperasi lebih efisien karena tidak memerlukan banyak kantor cabang fisik. Perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern menginginkan layanan yang cepat, praktis, tanpa antrian, bisa diakses 24 jam. Generasi milenial dan Gen Z cenderung memilih layanan berbasis aplikasi daripada datang ke bank konvensional. Perubahan ini menciptakan demand besar terhadap bank digital seperti SEA Bank. Ekosistem digital terintegrasi. SEA Bank berkembang karena terhubung dalam ekosistem digital besar milik induknya, yaitu SEA Ltd yang juga memiliki Shopee. Keunggulan ekosistem, integrasi pembayaran langsung di marketplace, akses ke jutaan pengguna aktif, data transaksi yang dapat dianalisis untuk penyaluran kredit. Model ini disebut embedded finance, di mana layanan keuangan tertanam dalam platform digital. Inklusi keuangan yang masih rendah. Meskipun meningkat, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank, tinggal di daerah tanpa akses cabang bank. Bank digital menjawab masalah ini dengan proses pendaftaran online tanpa saldo minimum besar, biaya administrasi rendah. Hal ini mendukung program inklusi keuangan nasional yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan. Efisiensi biaya operasional. Bank konvensional memiliki biaya gedung,
Biaya operasional cabang, banyak pegawai front office. Sedangkan bank digital, minim cabang fisik, sistemnya otomatis, biaya operasional lebih rendah. Efisiensi ini memungkinkan bunga simpanan lebih kompetitif, biaya transfer lebih murah, promosi menarik bagi nasabah, regulasi yang mendukung. Pemerintah dan regulator Indonesia mendorong digitalisasi sektor keuangan. Perannya OJK mengatur bank digital. Bank Indonesia mendukung sistem pembayaran digital, kebijakan QRIS, dan sistem transfer cepat. Regulasi yang adaptif membuat inovasi berkembang lebih cepat namun tetap terawasi. Pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital. Indonesia memiliki jutaan UMKM yang membutuhkan modal usaha, sistem pembayaran digital, akses kredit cepat. Bank digital memanfaatkan data transaksi untuk menilai kelayakan kredit, memberikan pinjaman lebih cepat, mengurangi risiko kredit macet. Ini mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Perubahan struktur ekonomi global. Secara global, ekonomi bergerak dari industri manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa dan digital. Bank digital adalah bagian dari transformasi menuju cashless society, smart economy, financial technology ecosystem. Dampak pandemi COVID-19. Pandemi mempercepat adopsi layanan digital karena pembatasan sosial, kebutuhan transaksi tanpa kontak fisik, perubahan pola belanja ke online. Banyak orang yang sebelumnya tidak menggunakan layanan digital akhirnya beralih ke bank digital. Analisis mendalam, mengapa sebuah bank bisa cepat berkembang? Gabungan dari teknologinya kuat, ekosistem besar, yaitu Shopee, biayanya rendah, bahkan tidak memerlukan biaya admin saat transfer. Target pasar digital native, regulasi mendukung inklusi keuangan sebagai peluang. Data driven lending, model bisnisnya berbasis volume transaksi besar, integrasi ekosistem, analisis data pelanggan. Pengertian dasar paradigma Goods Dominant Logic. Paradigma Goods Dominant Logic adalah cara pandang tradisional dalam bisnis yang berfokus pada produk fisik atau barang sebagai pusat penciptaan nilai. Karakteristik utama GDL, nilai diciptakan oleh perusahaan, nilai tertanam dalam produk atau value in exchange. Konsumen hanya sebagai pembeli atau pengguna, fokus pada produksi dan distribusi, keunggulan bersaing berbasis efisiensi produk. Contohnya perusahaan memproduksi sepatu, menjual, lalu konsumen membelinya. Nilai dianggap selesai saat transaksi terjadi. Paradigma ini mendominasi era industri dan manufaktur. Service Dominant Logic. Paradigma Service Dominant Logic diperkenalkan oleh Stephen L. Fargo, Robert F. Lust dalam artikel berjudul Evolving to a New Dominant Logic for Marketing 2004. SDL menyatakan bahwa semua ekonomi pada dasarnya adalah ekonomi jasa. Dalam SDL, nilai tidak melekat pada barang, nilai diciptakan melalui interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Konsumen adalah
Co-creator of value, pencipta nilai bersama. Nilai terjadi saat digunakan, value in use, bukan hanya saat ditukar. Perubahan paradigma dari GDL ke SDL. Perubahan ini dipicu oleh pertumbuhan sektor jasa, digitalisasi ekonomi berbasis pengetahuan, perubahan perilaku konsumen, kompleksitas pasar modern. Pertumbuhan bisnis jasa tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara perubahan demografis, psikografis, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dalam ekonomi modern, sektor jasa berkembang lebih cepat dibanding sektor primer dan sekunder, karena perubahan tersebut menggeser kebutuhan masyarakat dari sekadar konsumsi barang menuju konsumsi layanan dan pengalaman. Perubahan demografis berkaitan dengan struktur dan karakteristik penduduk, seperti pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin besar populasi, semakin tinggi permintaan terhadap jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan jasa perbankan. Yang kedua yaitu urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota meningkatkan kebutuhan akan jasa properti, jasa logistik, transportasi publik, dan layanan hiburan. Struktur usia penduduk. Generasi muda mendorong pertumbuhan jasa digital, hiburan, vintage. Populasi lansia meningkatkan permintaan jasa kesehatan dan asuransi. Peningkatan pendidikan. Masyarakat berpendidikan tinggi lebih membutuhkan konsultasi profesional, pelatihan, dan jasa berbasis pengetahuan. Perubahan psikografi. Psikografi berkaitan dengan gaya hidup, nilai, sikap, dan preferensi konsumen. Perubahan gaya hidup. Masyarakat modern menginginkan kemudahan, menghargai waktu, mengutamakan pengalaman. Hal ini mendorong layanan berbasis aplikasi, delivery service, streaming, dan subscription service. Orientasi pada pengalaman. Konsumen kini membeli pengalaman, bukan sekedar produk. Traveling experience, personal banking experience, customer journey digital, individualisasi. Permintaan personalisasi meningkat. Layanan custom, rekomendasi berbasis data, produk keuangan sesuai profil risiko. Dampak utama perubahan psikologis konsumen memicu inovasi model bisnis jasa. Perubahan sosial. Peran perempuan dalam angkatan kerja. Semakin banyak perempuan bekerja, meningkatnya permintaan jasa penitipan anak, makanan siap saji, laundry, transportasi praktis. Digital society, interaksi sosial berpindah ke dunia digital, media sosial, marketplace, e-learning, telemedicine. Dampak utamanya, struktur sosial membentuk kebutuhan layanan baru. Perubahan perekonomian, seperti peningkatan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan naik, konsumsi jasa meningkat lebih cepat daripada barang. Permintaan jasa premium tumbuh. Wisata, pendidikan internasional, dan konsultasi. Fenomena ini disebut Angel's Law. Proporsi konsumsi makanan turun saat pendapatan naik, jasa meningkat. Peralihan ke ekonomi berbasis jasa. Di banyak negara maju, kontribusi sektor jasa lebih dari 70% PDB. Manufaktur menurun relatif terhadap jasa. Perubahan politik, stabilitas politik. Lingkungan politik yang stabil menarik investasi, mendorong pertumbuhan jasa keuangan, memperkuat sektor pariwisata. Kebijakan pemerintah seperti digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan, dan infrastruktur nasional. Perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas membuka pasar jasa lintas negara. Faktor hukum dan regulasi. Deregulasi. Pengurangan hambatan masuk pasar mendorong kompetisi, inovasi, startup jasa. Perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen meningkatkan kepercayaan, transparansi, stabilitas pasar. Regulasi digital. Aturan terkait keamanan data, perlindungan privasi. Transaksi elektronik mendukung pertumbuhan jasa berbasis teknologi.
Dampak utamanya, kepastian hukum meningkatkan investasi dan inovasi. Dari seluruh pembahasan mengenai dinamika bisnis jasa, kontribusinya terhadap perekonomian perkembangan historisnya paradigma goods dominant logic ke service dominant logic, hingga faktor-faktor pendorong pertumbuhannya, dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut. Sektor jasa mengalami transformasi fundamental. Pergeseran paradigma dari goods dominant logic ke service dominant logic. Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Sektor jasa bukan lagi sektor pelengkap, melainkan pusat dari sistem ekonomi modern. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan multidimensional dan didukung oleh pergeseran paradigma bisnis menuju penciptaan nilai bersama. Ke depan, keberhasilan bisnis jasa akan sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi, inovasi teknologi, serta kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dalam ekosistem ekonomi digital.